teman-teman, balik lagi bersama kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Pastinya masih di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Masih ngebahas seputar cerita rakyat. Kali ini kita mau storytelling ya, tapi nggak full ceritanya. Nanti ini durasinya habis kan. Iya. Kita cuma memberi sedikit biar kalian penasaran dan bisa baca sendiri di rumah. Benar, kali ini kita akan menceritakan ya beberapa cerita rakyat di Indonesia dan juga di luar negeri. Betul. Kita mulai dulu dari luar negeri ya, Tai. Oke. Ada cerita apa yang bisa kamu bagikan ke kita semua, Tai? Oke, ini salah satu cerita favorit aku, yaitu Cinderella. Mungkin aku pengen bercerita sedikit biar kalian penasaran, dan selain dongeng juga cerita ini juga udah dijadikan film kan. Jadi mungkin bagi kalian yang kurang tertarik dengan baca dongeng, kalian bisa langsung nonton filmnya. Cinderella sendiri berkisah mengenai seorang gadis yang meninggal oleh ibunya, kemudian ia tinggal bersama bapaknya, dan bapaknya menikah kembali bersama seorang janda yang memiliki 2 anak perempuan juga. Betul. Kemudian bapaknya berpergian dan tidak pernah kembali, sehingga ia harus tinggal dengan ibu angkatnya dan 2 saudara tirinya itu. Tapi juga di filmnya kabarnya bapaknya juga wafat ya di Betul. Perjalanan, tidak pernah kembali. Oke. Dan dia malah dijadikan seperti pembantu ketika dia tinggal bersama ibunya dan juga kakak-kakaknya ya, atau saudari-saudarinya. Sampai suatu hari ada pesta apa ya istilahnya ya? Royalty. Pesta dansa dari yang kerajaan. diadakan, betul, yang diadakan oleh pangeran, karena pangeran ingin mencari perempuan untuk dinikahinya. Waduh, so sweet banget. Kemudian Cinderella tidak bisa datang karena tidak memiliki gaun. Sampai akhirnya dia bertemu dengan ibu peri yang memberikannya gaun, kemudian kereta kuda juga, tapi dengan syarat jam 12 malam dia harus sudah kembali. Tapi dia terlalu menikmati pestanya sampai lupa ketika jam 12 malam teng itu sudah berbunyi, sehingga dia lari dan meninggalkan sepatu kacanya. Untuk kisah berikutnya bisa nonton sendiri atau baca sendiri. Nah, selanjutnya ini juga ada salah satu cerita rakyat dari luar negeri. Ini ada Hansel and Gretel. Ini mungkin dijadikan film animasi ya, yang mungkin beberapa dari kalian sudah pernah lihat. Kamu sudah pernah nonton belum? Belum. Hansel and Gretel. Berarti belum tahu ya ceritanya seperti Belum. apa ya? Tapi ada live actionnya, cuma beda genre gitu nggak sih, Kak? Oke. Jadi dongeng ini bercerita mengenai 2 bersaudara kakak adik yang mengembara ke hutan dan mereka tersesat. Nah, di sana tuh mereka menemukan sebuah rumah yang terbuat dari kue. Iya, kue, Dan permen, iya, coklat permen-permen kan, ya di situ. Dan ternyata di sana tuh ada penyihir jahatnya yang mencoba memangsa mereka, Tai. Nah, tapi karena mereka berdua itu sangat pintar, akhirnya mereka bisa mengelabuhi penjahat atau penyihir jahat itu. Nah, kalau kalian yang belum tahu cerita ini, boleh nih ditonton ya kan animasinya atau dibaca dongengnya. Ini sangat menarik banget. Oke, selanjutnya aku masih mau ngebahas soal putri. Kali ini Putri Salju dan 7 Kurcaci. Ini lumayan lama sih, karena dia udah jauh sebelum Cinderella kan. Kalau nggak salah ini film Disney atau princess pertama atau Aurora, aku lupa ya urutannya, cuman ini salah satu yang lama banget. Jadi mungkin aku mau bacain aja ya kisahnya. Tentang seorang perempuan cantik bernama Putri Salju atau Snow White ya, yang tertidur lama karena memakan apel beracun. Aku juga lupa awal-awalnya tuh gimana. Kayaknya dia bertemu dengan 7 kurcaci. Iya, terus ini ada nenek sihir yang ke sana. Jadi nenek sihir ini menawarkan apel. bukan, jadi enggak benar-benar. Jadi nenek sihirnya itu cemburu dengan Kecantikannya, iya, mirror on the wall gitu kan. Oke, nah ini juga masih produksi Disney ya. Ini ada film yang cukup fenomenal, kartun ya, dan dongeng yang cukup menarik semua orang menurutku. Ini ada cerita Aladin dan Lampu Ajaib. Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengetahui ceritanya ya, Ta ya, karena memang sudah dibuatkan film juga, kartunnya juga ada. Jadi ini bercerita tentang sosok pria biasa yang menjadi luar biasa karena ia memiliki lampu ajaib. Nah, ini menarik sekali ya. Bahkan bisa dibilang Aladin ini adalah salah satu orang yang
nakal ya, karena dia suka mencuri ya kan kalau di situ. Bener. Heeh. Dan juga hewannya dia kan monyet ya, kan monyet juga identik suka mencuri barang gitu kan. Bener. Tapi semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang putri cantik dari kerajaan ini. Ya, dan berkat bantuan dari jin dari lampu ajaibnya itu, ia mampu menyelamatkan raja dan putri cantik dari kerajaannya itu. Karena ada memang penjahatnya yang ingin menguasai kerajaan tersebut dengan segala cara. Dan berkat pertolongan jinnya, akhirnya Aladin itu bisa bersatu dengan Yasmin, putri dari kerajaan tersebut. Nah, masih ngebahas soal putri, selanjutnya ada Beauty and the Beast. Jadi ini salah satu kisah favorit aku dan dulu ini princess favorit aku karena memang unik banget kisah ini dibandingkan dengan yang lain yaitu Beauty and the Beast. Oh, si cantik dan si buruk rupa. Betul, Si karena cantik dan si buruk rupa. Sedih. Aku tersanjung sih soal cantiknya ya. Soal buruk rupanya aku nggak komen ya. Jadi ini Oke. berkisah tentang Belle yang memiliki kesulitan sama hidupnya karena ayahnya yang seorang ilmuwan ini sering dianggap gila oleh masyarakat setempat dan ada seorang yang terus Mengejar-ngejar. mengejar-ngejar dia hingga suatu hari ayahnya tidak kembali ke rumah jadi dia harus mencari ayahnya ya ke hutan sampai akhirnya menemukan sebuah kastil yang sudah tidak dirawat dan ketika ia masuk ia menemukan bis itu sendiri yang taunya menawan ayahnya hingga akhirnya ia memutuskan untuk menukar ayahnya dengan dia jadi menyerahkan diri dan kisah romansa justru berkembang setelah ia menyerahkan Oke, kalau dari tadi kita udah bercerita dongeng-dongeng atau cerita rakyat yang di luar negeri, kita ke Indonesia, Tai. Boleh. Di Indonesia ada cerita rakyat berjudul Malin Kundang. Ini salah satu cerita rakyat yang sangat terkenal ya, Tai. Karena memang pesan moralnya itu sangat luar biasa. Di sini bercerita tentang seorang anak yang durhaka kepada sang ibu dan ia dikutuk menjadi batu. Bahkan ya Tai, sampai sekarang batunya itu kita masih bisa jumpai Tai kalau kita ke sana. Karena memang terinspirasi dari batu tersebut ya kisahnya. Atau justru memang asal mulanya seperti itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Namanya juga cerita rakyat kan, bisa jadi. Makanya intinya tuh jangan durhaka sama orang tua kita ya, tidak hanya ibu, bapak juga. Gitu Tai. Dan dikutuk jadi batu ini mungkin kiasan juga kan. Karena selalu ada karma kalau kita tidak mengikuti atau menghormati orang tua kita. Bener banget. Selanjutnya aku mau menceritakan cerita Cinderella versi Indonesia yaitu bawang merah dan bawang putih. Di mana bawang merah dan bawang putih ini memiliki sifat yang bertolak belakang ya. Karena kan udah ada sinetronnya juga seingetku. Iya ada, terus sudah selesai. Udah selesai karena zaman dulu kan sinetronnya. Jadi bawang merah emang dikenal dengan sesosok yang sombong, pemalas, sementara bawang putih ada yang baik hati, yang jujur dan Cantik, memiliki ya kan? dua-duanya cantik sih Dua-duanya cantik. dibilangnya, dua-duanya cantik dibilangnya. Dengan ibunya yang pilih kasih di mana dia cuma menyayangi bawang Bawang merah, merah. sementara bawang putih seperti Cinderella dijadikan pembantu di rumah. Ini ada salah satu cerita yang sangat legendaris dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ini ada kisah dari Roro Jongrang. Ini adalah seorang putri ya, pada zamannya itu ditaksir oleh pangeran bernama Bandung Bondowoso. Dan cerita ini memang sangat legendaris, ini merupakan salah satu munculnya Candi Prambanan, kononnya begitu. Jadi saat itu Bandung Bondowoso ini sangat tertarik untuk menikahi Roro Jongrang, tetapi Roro Jongrang sendiri itu tidak tertarik, ya kan? Jadi dia dia ingin membuat- menolak sebenarnya. Membuat request yang susah Iya, ya. dia memberikan syarat yang hampir mustahil bisa dibilang kayak gitu, Tai. Jadi dia harus membuat 1000 candi dalam waktu semalam. Tetapi ajaibnya Bandung Bondowoso ini bisa karena dia saat itu dibantu oleh para jin untuk Sakti membangun ya? candi-candi ini. Dan ketika proyeknya atau bangunan ini hampir mencapai 1000, nah Roro Jongrang ini licik, dia menyuruh warga-warga desanya untuk membakar api-api untuk istilahnya bisa dibilang Biar terkesan seperti matahari terbit ya. Jadi saat itu Bandung Bondowoso ini sangat kecewa
oleh aksi Roro Jonggrang ini dan akhirnya Roro Jonggrang dikutuk menjadi batu. Selanjutnya ada salah satu kisah yang menarik juga, ini sering banget diulas ketika SD dan ada juga di ulangan-ulangan bahasa Indonesia biasanya, yaitu Timun Mas. Jadi Timun Mas ini bercerita tentang seorang ibu yang ingin memiliki anak, namun jadi memang versinya beda-beda, ada yang bilang kalau ia tidak bisa menghasilkan anak, ada juga yang bilang kalau sang suami sudah meninggal, tapi inti ceritanya adalah ada seorang raksasa yang memberikan biji timun yang dimana ketika ia tanam dan rawat dengan baik akan menghasilkan buah timun yang nantinya akan menjadi anak. Kemudian anak itu ketika sudah dewasa akan diambil kembali oleh raksasa itu. Karena ibu ini ingin sekali punya anak, akhirnya oke, setuju-setuju aja tanpa memikirkan kalau ketika dewasa ia harus menyerahkan kembali kan. Sampai akhirnya ia tanam timunnya dan berbuahnya timunnya besar banget dan berwarna emas, makanya namanya Timun Mas. Dan inti cerita ini tuh tentang bagaimana perjuangan Timun Mas ini harus kabur dari raksasa tersebut. Dan itu kalau nggak salah tuh pakai garam, pakai apa lagi ya, paku kalau nggak salah. Pokoknya dia dikasih beberapa ingredients yang ketika dia lari dan dia lemparkan itu menjadi suatu keajaiban. Kalau kalian mau tahu detailnya baca aja dongengnya. Bener banget. Jadi memang cerita-cerita rakyat ini sangat mengedukasi ya dan juga menarik gitu untuk diceritakan kembali dan bisa dibilang ini tidak ada basinya ya, Tay, kalau kita cerita-cerita ulang ya. Dan ini Karena adalah memang disajikannya sederhana juga kan, plotnya juga nggak rumit, tapi maknanya tuh dapet banget. bener banget. Nah, kira-kira dari semua cerita tadi, mana yang menjadi favorit kalian cerita rakyatnya? Cerita rakyat luar negeri atau Indonesia? Semoga semuanya ya jadi favoritnya. Betul, karena aku pribadi Timun Mas, aku suka banget sih. Betul, kalau Ini aku karena Malin materi- Kundang, Oh, entah kenapa kenapa. tuh? Ya, ini menjadi pelajaran hidup aja kan. Sesukses apapun kita tidak boleh melupakan orang-orang yang pernah membantu kita. Gitu aja sih. Betul. Salah satu adalah ibu kita gitu. Jangan jadi anak yang durhaka, Tay. Betul, karena kutukan batu di zaman sekarang mungkin lebih buruk lagi ya. Maksudnya kalau kita lepas dari orang tua, mungkin apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita tuh serupa dengan dikutuk dengan batu gitu buruknya. Karena segala apapun yang kita lakukan pasti ada karmanya, Tay. Betul kan, ada karma baik dan juga karma buruk sendiri. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas cerita yang lebih menarik lagi setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.